Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 Psikologi Industri dan Organisasi kelas C2 akan menjelaskan materi kami yang bertema perbedaan individu dalam organisasi. Yang pertama ada demografi. Jadi arti dari demografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang populasi manusia untuk dapat mengetahui informasi yang mencakup komposisi, penyebaran, fisik, dan proses perubahan populasi di suatu wilayah. Nah, demografi juga bisa membantu kita dalam mempelajari tren pertumbuhan populasi. Demografi memiliki dua karakteristik, yaitu primary dimension dan juga secondary dimension. Nah, ada karakteristik demografi yang pertama yaitu primary dimension. Jadi primary dimension sendiri adalah dimensi-dimensi yang stabil dan tidak bisa diubah. Primary dimension terdiri atas age, gender, ethnic and racial, physical attribute, dan juga sexual or affectional orientation. Nah, secondary dimension ini berisi educational background, marital status, religious belief, health, dan juga work experience. Lalu ada kepribadian. Nah, kepribadian sendiri merupakan kebiasaan, sikap, sifat yang dimiliki oleh seseorang yang akan berkembang ketika dia bertemu dengan orang lain. Nah, setiap individu memiliki sifat yang berbeda dengan individu yang lainnya. Kepribadian bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertamanya ada heredity, gender, dan juga karakter fisik. Nah, heredity dapat mempengaruhi ciri-ciri kepribadian seseorang, seperti temperamen dan juga kecenderungan perilaku. Lalu, karakter fisik seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana individu tersebut diperlakukan oleh orang lain. Dan juga peran gender juga dapat mempengaruhi perkembangan sifat kepribadian dan juga perilaku individu. Lalu ada environment yang berisi budaya, faktor sosial, dan juga faktor situasional. Nah, dalam major dan immature terdapat development approach, yaitu cara menganalisis dan juga memahami perubahan kepribadian individu secara langsung ataupun tidak langsung dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian selama proses hidup. Nah, dari development approach ini terdapat juga continuum maturity immaturity, yaitu anggapan bahwa individu memiliki titik awal yang cukup immature dan membuat perkembangan menjadi lebih matang dan independen secara gradual. Lalu terdapat kolom yang membedakan individu yang immature dan juga individu yang mature. Kolom pertama yaitu immaturity, isinya passivity, dependence, limited behavior, shallow interest, short time perspective, subordinate position, dan juga little self-awareness. Sedangkan untuk kolom maturity-nya sendiri berisi activity, independence, diverse behavior, deep interest, long time perspective, dan subordinate position, dan juga much self-awareness. Lalu ada Big Five personality atau klasifikasi kepribadian individu menjadi 5 bagian. Yang pertama ada extroversion, yaitu sifat yang ramah, mudah bergaul, dan juga asertif. Lalu ada agreeableness, yaitu sifat yang fleksibel terhadap pendapat orang lain dan juga kooperatif. Lalu ada conscientiousness, yaitu sifat yang tanggung jawab, dapat diandalkan, terencana, dan juga konsisten. Lalu ada emotional stability, sifat yang tidak cemas, tenang, dan juga santai. Lalu ada openness to experience, yaitu imajinatif, rasa ingin mengetahui banyak hal, terbuka pada pemikiran baru. Kepribadian bisa didasarkan oleh dua macam, yaitu berdasarkan sifat atau traits dan juga tipe. Nah, untuk berdasarkan sifat sendiri terdapat locus of control, yaitu bagaimana individu tersebut mempersepsikan kontrol diri mereka terhadap nasib yang dialami. Dari hal internalnya adalah nasib dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Untuk eksternalnya adalah nasib dikendalikan pada keberuntungan atau kesempatan. Lalu ada self-esteem, yaitu tingkat penerimaan individu terhadap keberlayakan diri mereka sendiri, atau self-monitoring, yaitu kemampuan individu untuk melakukan penyesuaian perilaku terhadap situasi dan juga faktor eksternal. Nah, untuk kepribadian berdasarkan tipe, terdapat dua tipe yang berbeda, yaitu tipe A dan juga tipe B. Nah, untuk kepribadian tipe A, yaitu tipikal orang yang semuanya dilakukan dengan cepat, yaitu bergerak, berjalan, dan juga makan dengan cepat. Lalu tidak sabar akan kemajuan suatu proses.
Lalu multitasking, yaitu berusaha melakukan lebih dari 2 hal pada saat yang bersamaan. Lalu tidak suka santai, dan juga orang yang terobsesi dengan angka atau mengukur kesuksesan melalui berapa banyak capaian telah diraih. Nah, untuk kepribadian tipe B adalah tipikal orang yang semuanya dilakukan dengan perlahan, tidak terburu-buru, dan yakin semua ada waktunya tersendiri. Lalu bekerja untuk bersenang-senang, lalu menikmati waktu yang santai, dan juga merasa tidak perlu menunjukkan pencapaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai motivasi. Motivasi berkaitan dengan kekuatan dan arah perilaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk berperilaku tertentu. Istilah motivasi dapat merujuk pada berbagai hal, seperti tujuan yang dimiliki individu, cara individu memilih tujuan mereka, dan cara orang lain mencoba mengubah perilaku mereka. Nah, motivasi ini terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terjadi ketika sesuatu dilakukan untuk atau kepada orang untuk memotivasi mereka, sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang didapatkan dari pekerjaan itu sendiri. Ada beberapa teori motivasi. Yang pertama yaitu instrumentality. Teori ini mengatakan jika kita melakukan satu hal, itu akan berdampak pada hal lainnya. Artinya, setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki efek lanjutan, baik positif maupun negatif. Teori ini juga mengatakan bahwa orang akan termotivasi untuk bekerja jika penghargaan dan hukuman dikaitkan langsung dengan kinerja mereka. Ini merupakan prinsip dasar dari teori motivasi behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima, baik berupa penghargaan maupun hukuman. Dengan kata lain, jika orang diberi penghargaan atas kinerja yang baik dan dihukum atas kinerja yang buruk, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya ada reinforcement. Teori ini mengatakan bahwa seiring bertambahnya pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, orang akan mulai menyadari bahwa tindakan tertentu membantu mereka untuk mencapai tujuan, sementara tindakan lainnya tidak berhasil. Dan ketika menghadapi kebutuhan serupa di masa depan, mereka cenderung mengulangi tindakan yang berhasil tersebut. Nilai didefinisikan sebagai preferensi luas mengenai tindakan atau hasil yang sesuai. Nilai-nilai tersebut mencerminkan perasaan seseorang tentang benar dan salah atau apa yang seharusnya terjadi. Nilai cenderung mempengaruhi sikap dan perilaku individu karena nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dapat membentuk pandangan dan norma yang mengatur perilaku mereka. Nilai-nilai ini memainkan peran penting dalam mempelajari perilaku sebab nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta dapat mempengaruhi persepsi kita. Oleh karena itu, nilai-nilai individu dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi, merespon lingkungan sekitar, dan memilih tindakan yang diambil. Nilai membentuk individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti orang tua, teman, guru, dan lingkungan sosial eksternal. Perbedaan dalam nilai-nilai ini cenderung menjadi bagian yang melekat dan sulit diubah, dan seringkali berakar pada masa kanak-kanak dan pola pengasuhan individu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan pada individu sejak dini memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk karakter dan pandangan hidup mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon secara positif atau negatif terhadap individu lain atau sesuatu di lingkungan sekitarnya. Sikap sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama kognitif, yang dibentuk dari belief, opini, pengetahuan, dan informasi. Yang kedua ada afektif, yang dibentuk dari perasaan dan emosi. Dan yang ketiga adalah behavioral, yaitu kecenderungan berperilaku. Selanjutnya terdapat sikap dan perilaku kerja. Yang pertama yakni kepuasan kerja, yaitu perasaan positif individu tentang pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Selanjutnya ada komitmen organisasi, yaitu sejauh mana seorang karyawan merasakan kesetiaan kepada atasannya. Yang ketiga ada keterlibatan kerja,
yaitu individu mengidentifikasikan dirinya secara psikologis kepada organisasinya dan menganggap kerjaan sebagai salah satu self-image-nya. Selanjutnya ada keadilan organisasi, yaitu konsep teoritis menyeluruh berkaitan dengan perlakuan adil terhadap individu-individu di dalam organisasi. Selanjutnya ada organizational citizenship behavior, yaitu kontribusi yang diberikan oleh anggota organisasi melebihi tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada kontrak psikologis, yaitu perjanjian tidak tertulis antara organisasi dan karyawannya. Yang terakhir ada antisocial behavior at workplace, yaitu kecenderungan individu atau karyawan untuk membahayakan organisasi atau rekan kerja lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai generasi. Sebelumnya, apa sih generasi itu? Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Nah, generasi ini dibagi jadi berbagai jenis. Jenis yang pertama itu ada generasi tradisionalis, generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Nah, di sini kita bisa lihat karakteristik setiap generasi dari tradisionalis sampai generasi Y. Next, ini juga masih sama karakteristik setiap generasi dari tradisionalis sampai generasi Y. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai generasi Z, yaitu orang-orang yang lahir setelah tahun 2000. Karakteristik yang dimiliki generasi Z ini adalah mereka fasih menggunakan teknologi. Misalnya nih, anak yang masih umur 2 tahun aja, itu udah bisa main game, udah bisa main tablet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu kasus dengan judul Bridging the Gap, konflik antar generasi di kantor. Karakternya ini terdiri dari Andi berumur 44 tahun dan merupakan generasi X, dan juga Budi berumur 28 tahun generasi Y. Mereka ini bekerja di departemen yang sama di sebuah perusahaan teknologi. Mereka ini memiliki perbedaan gaya komunikasi yang signifikan yang seringkali menyebabkan kesalahpahaman dalam kolaborasi mereka. Andi sebagai perwakilan dari Gen X memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi melalui email. Karena menurut dia, email ini adalah sarana formal dan efisien untuk menyampaikan informasi. Andi mungkin menilai kejelasan dan jejak tertulis dalam email lebih penting dan efisien untuk mencatat informasi dan memastikan pemahaman yang sama di antara tim. Sebaliknya, Budi dari generasi Y lebih memilih untuk berbicara langsung. Ia percaya bahwa pertemuan tatap muka atau obrolan langsung melalui telepon dapat meningkatkan interaksi personal dan mempercepat alur komunikasi. Budi mungkin merasa bahwa berbicara langsung membantu menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan kerja yang lebih erat. Seringkali, Andi dan Budi ini mengalami kesalahpahaman karena perbedaan preferensi komunikasi mereka. Andi mungkin merasa bahwa Budi ini tuh kurang responsif terhadap email, sementara Budi mungkin merasa bahwa Andi terlalu formal dan kurang terbuka terhadap dialog langsung. Nah, situasi memperparah kesalahpahaman terdapat dalam proyek terakhir, di mana Andi ini mengirimkan serangkaian email dengan rincian teknis yang penting, dan Budi yang lebih suka berkomunikasi langsung mungkin tidak memberikan perhatian penuh terhadap email dia, dan akhirnya menimbulkan kesalahan dalam pemahaman spesifikasi proyek. Nah, menurut kelompok kami, solusi dan penyelesaian untuk kasus ini adalah manajer mereka mungkin bisa memfasilitasi sesi komunikasi tim yang memperjelas preferensi komunikasi masing-masing anggota tim. Misalnya dengan membuat pedoman komunikasi tim yang mencakup keberagaman preferensi komunikasi dapat membantu membangun pemahaman dan apresiasi antar generasi di tim. Sekian dari saya, terima kasih.